apa itu sengketa pemilu, kenapa harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Sengketa hasil pemilu dan pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan berdasarkan konstitusional, berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Bagaimana KPU memandang setiap sengketa yang ada ini sebagai bagian dari proses berdemokrasi? Ibarat perang ini di garis depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih dan Sobat JDIH, kembali lagi bersama kami dalam podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Kali ini dengan saya Metrina Tosika akan memandu Sobat Pemilih dan Sobat JDIH dalam podcast kali ini yang bertajuk Refleksi Sengketa Pemilu dan Pemilihan di Sumatera Barat tahun 2024. Bersama kita sudah hadir narasumber yakni Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Hamdan MPDE. Halo Pak Hamdan. Halo, selamat pagi. Sebelumnya mungkin perlu kami jelaskan di awal, mungkin teman pemilih sedikit bertanya-tanya kenapa di pembukaan tadi kami menyebutkan Sobat JDIH, tidak hanya teman pemilih. Nah, kali ini podcast Pintar Pemilu tidak hanya ditayangkan di kanal YouTube KPU Sumbar, tetapi juga ditayangkan di kanal YouTube JDIH KPU Sumbar. Nah, silakan subscribe dan juga follow Instagram kami, dan panggilan untuk penikmat media sosial JDIH kami sebut dengan Sobat JDIH. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan di tahun yang lalu itu menyisakan residu sengketa, baik sengketa Pilpres maupun Pileg. Belum semua teman pemilih dan Sobat JDIH tentunya yang telah paham dengan apa itu sengketa pemilu, kenapa harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kita akan tanya-tanya kepada Bapak Hamdan seputar sengketa pemilu dan pemilihan ini. Nah, Pak Hamdan, mungkin Bapak Hamdan bisa menjelaskan kepada teman pemilih dan Sobat JDIH tentang apa itu sengketa pemilu dan sengketa pemilihan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Sobat JDIH. Seperti yang disampaikan oleh host tadi, untuk sengketa pemilu maupun pemilihan kepala daerah 2024 ini di Sumatera Barat sudah selesai. Tadi sesuai judulnya itu refleksi. Nah, ini untuk Sobat JDIH kita sampaikan supaya kemarin itu yang biasanya searching di Google ataupun melihat secara YouTube sidang di MK, ini secara sederhana atau secara singkat nanti kita sampaikan bagaimana alur sengketa yang yang dilalui oleh berbagai macam KPU tingkatan kemarin, mulai dari KPU Kabupaten Kota maupun bagaimana pendampingan di provinsi. Nah, sengketa ini sebenarnya sengketa hasil pemilihan umum ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu ada di pasal 473. Sementara untuk di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah juga diatur untuk perselisihan hasil kepala daerah di pasal 156. Yang pada pokoknya sengketa hasil pemilihan umum ini ataupun pemilihan kepala daerah itu suatu keberatan yang dilakukan, yang disampaikan oleh peserta pemilu ataupun peserta pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi akibat keluarnya keputusan KPU mengenai perolehan hasil pemilihan umum dan hasil pemilihan kepala daerah. Nah, ini adalah kanal hukum yang dimiliki oleh peserta pemilihan atau pemilihan kepala daerah untuk mencari keadilan pasca KPU menetapkan penghitungan perolehan hasil. Itu secara sederhananya seperti itu, Bu host yang kita sampaikan. Nah, bagaimana jenis dan karakteristiknya? Nah, jenis pemilihan atau jenis sengketa dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah itu kita ada beberapa jenis. Yang pertama pemilihan presiden dan wakil presiden. Terus juga ada pemilihan legislatif yang terdiri dari DPR, DPD, maupun juga DPRD provinsi dan kabupaten kota. Nah, sementara untuk pemilihan kepala daerah itu terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, itu jenisnya.
Nah, untuk karakteristiknya itu sengketa yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi ini menyangkut hasil pemilu dan pemilihan ini dilaksanakan berdasarkan konstitusi atau dilakukan secara konstitusional. Kenapa saya katakan konstitusional? Karena memang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan diatur dalam undang-undang, ya, undang-undang pemilu maupun undang-undang kepala daerah. Bagaimana mulai dari penerimaan permohonan sampai pembacaan putusannya itu diatur semua, sampai ke peraturan-peraturan turunannya. Nah, terus juga berbatas waktu, ya. Karakteristik yang kedua berbatas waktu, di mana waktu penyampaian mulai dari permohonannya itu terbatas. Seperti pemilihan umum itu 3 hari, misalnya pilpres, presiden dan wakil presiden, itu punya waktu cuma 3 hari kerja setelah KPU mengumumkan hasil penetapan perolehan suara. Terus juga dalam pemilihan legislatif itu terbatas waktunya, 3 kali 24 jam setelah keputusan KPU diumumkan. Begitu juga dengan pemilihan kepala daerah, juga 3 hari kerja. Nah, penyelesaiannya juga seperti itu, mulai dari penerimaan sampai selesai di Mahkamah Konstitusi itu juga waktunya terbatas, ya, dibatasi waktunya. Dibuatkan jadwalnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui peraturan Mahkamah Konstitusi. Terus karakteristik berikutnya, ya, pemohon harus menyediakan bukti yang kuat, Bu Hos. Jadi bagi yang datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan atau mencari keadilan terhadap perselisihan hasil ini, ya harus menyiapkan bukti yang valid, argumentasi hukum, ya, supaya nanti bisa acara nanti di Mahkamah Konstitusi bisa membuktikan lah, karena ada satu prinsip di situ bahwa siapa yang mendalilkan ya harus siap untuk membuktikan, ya, dalam hal ini pemohon. Terus juga putusannya bersifat final, ya, bersifat final artinya setelah putusan MK keluar terhadap perselisihan hasil ini, ya, semua pihak baik itu pemohon, termohon ataupun terkait, ya harus menghormatinya. Tidak ada lagi banding ataupun setelah itu jalur hukum yang harus ditempuh, ya, oleh para pihak. Jadi itu beberapa karakteristik yang bisa kita sampaikan. Jadi penyebab dari munculnya sengketa ini keputusan KPU, ya Pak, ya? Ya, objeknya keputusan KPU. Salah satu objeknya itu keputusan KPU, sehingga itu menimbulkan kerugian secara langsung oleh pemohon, gitu kan, yang dirasakan oleh pemohon dalam hal ini peserta pemilu ataupun peserta pemilihan kepala daerah. Pada saat sengketa pemilihan kemarin, ya Pak, ya, kita lihat contohnya itu ada 11 kabupaten kota yang jadi termohon dari 13 permohonan. Nah, itu bagaimana KPU Kabupaten Kota menanganinya, dan tentunya telah didampingi oleh KPU Sumbar pada saat itu, sehingga semua perkara-perkara tersebut dapat terselesaikan dengan baik, walaupun memang menyisakan satu putusan yang diterima oleh Majelis Hakim sehingga muncul PSU di Pasaman. Ya, seperti yang sampaikan tadi, ya, bahwasanya ini adalah kanal hukum yang dimiliki oleh peserta pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, ya, termasuk pemilu kemarin. Contohnya kita ada perkara baik itu sebagai lokus pemilihan presiden, wakil presiden, terus juga pemilihan DPD, ya, juga ada lokusnya di sini, dan terus juga pemilihan DPRD, pemilihan legislatif di DPRD provinsi di Dapil Sumbar 4, dan juga pemilihan DPRD Kabupaten Kota. Nah, itu singkatnya setelah proses di Mahkamah Konstitusi untuk pemilihan legislatif sengketanya misalnya Damasraya dismisal, terus juga Kabupaten Solok ditolak atau gugur, terus untuk DPRD Provinsi Dapil Sumbar 4 juga ditolak permohonannya. Nah, untuk DPD kan dilaksanakan atas putusan Mahkamah Konstitusi, itu adalah pelaksanaan PSU. KPU pada waktu itu meyakini apapun putusan Mahkamah Konstitusi harus siap, dan itu sudah kita buktikan. Pelaksanaan PSU di bulan Juli tahun 2024 itu untuk DPD itu selesai, dan hasilnya juga sudah diketahui oleh Sobat JDIH. Dan sekarang setelah
putusan di Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan PSU-nya ya itu DPD-nya sudah bekerja ya di 2024 itu. Artinya apa? Tidak ada lagi gugatan setelah itu, setelah pelaksanaan PSU-nya pun hasilnya ditetapkan, tidak ada gugatan setelah itu ya di KPU sendiri menetapkan siapa pemenangnya dan setelah dilantik ya selesai semua. Nah, itu untuk pemilu kemarin di Sumatera Barat 2024. Nah, konteks pilkada ini kan serentak juga di tahun 2024. Nah, terhadap proses sengketa hasil pemilihan kepala daerah di 11 daerah kabupaten kota yang ada 13 permohonannya ini. Kenapa saya katakan 13? Ada 2 kabupaten itu ada 2 peserta pemilihan kepala daerah yang mengajukan pasangan calonnya mengajukan permohonan ke MK. Itu Pasaman dan Pasaman Barat ya, itu ada 2, masing-masing ada 2 permohonan sehingga menjadi 13 permohonan, tetapi kita catat sebagai 11 kabupaten kota. Nah, prosesnya itu setelah mulai dari permohonan, penerimaan di Mahkamah Konstitusi, terus juga sidang pendahuluan, ada yang disemisal atau ditolak atau gugur ya. Dan lanjut lagi ke sidang pembuktian 2 daerah, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Nah, putusannya pada waktu itu Pasaman Barat ditolak. Pasaman ya, 1 permohonan di Pasaman itu diterima oleh MK dan diperintahkan KPU untuk melaksanakan PSU. Artinya keputusan KPU sebelumnya dibatalkan oleh MK, terus diperintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk dilaksanakan PSU di 1 dapil di kabupaten itu. Dan sama dengan PSU DPD kemarin 2024. Kita siap saja. Karena apa? Sudah kita sampaikan tadi, ini adalah kanal hukum yang dimiliki oleh peserta pemilihan kepala daerah atau pemohon. Yang itu wajib kita hormati. Wajib kita laksanakan apapun putusan MK. Perintahnya PSU kita laksanakan, selesai. Dan alhamdulillah kemarin sudah dilantik juga setelah pelaksanaan PSU. Dan bupati yang terpilih yang ditetapkan oleh KPU kemarin hasil pasca PSU itu juga sudah, bupati dan wakil bupatinya sudah bekerja. Sudah mengabdikan diri sekarang di Kabupaten Pasaman. Tidak ada lagi polemik setelah itu. Begitu, Bos. Jadi bentuk pendampingan dari KPU Sumbar untuk KPU kabupaten kota yang bersengketa itu seperti apa, Pak? Kalau untuk pendampingan itu pasti. Ini kan pekerjaan yang sebenarnya mutlak dilakukan oleh jajaran KPU. Nah, kita di provinsi dilakukan penguatan kapasitasnya oleh KPU RI. Nah, untuk kabupaten kota kita melakukan hal serupa. Kita mulai dalam hal melakukan mitigasi ataupun pemetaan apa persoalan di daerah di seluruh kabupaten kota Sumatera Barat. Ya, kita menyusun daftar inventarisir masalahnya. Dalam hal apa? Bisa saja dalam pemetaan itu kita sudah bisa melihat ini daerahnya berpotensi nanti ada sengketa hasil ya. Ya, itu kita petakan. Terus daftar inventarisir masalah apa lagi? Misalnya di situ ada kecenderungan misalnya banyak pelanggaran. Apakah dugaan money politik? Apakah pelanggaran kampanye? Apakah netralitas penyelenggara negara maupun penyelenggara pemilu misalnya? Itu pasti kita petakan. Ini kan potensi-potensi yang menimbulkan nanti dalil-dalil pemohon dalam permohonan. Nah, terus juga kita lakukan setelah itu bimbingan teknis terhadap kabupaten kota. Kita hadirkan narasumber-narasumber misalnya dari pengadilan misalnya, terus juga dari aparat penegak hukum misalnya kalau seandainya di situ ada pelanggaran yang sifatnya itu membutuhkan institusi lain dalam hal menanganinya. Kita hadirkan dari akademisi dari kampus yang paham dengan hukum atau beracara di Mahkamah Konstitusi. Terus kita datangkan juga narasumber dari KPU RI bagian hukum ataupun misalnya kita sendiri di KPU memberikan semacam penguatan setelah itu, follow up setelah itu, termasuk juga pendampingan secara berkelanjutan. Artinya ini kerja-kerja yang secara wajib kami lakukan di KPU provinsi lakukan untuk melakukan pendampingan sehingganya itu nanti mereka siap. Mulai dari penyusunan jawaban, terus juga penyusunan daftar alat bukti, termasuk juga nanti bagaimana proses mereka menjawab di acara Mahkamah Konstitusi, sidang beracara di Mahkamah Konstitusi, bagaimana menjawab pertanyaan pemohon, terus juga bagaimana menjawab pertanyaan hakim di MK itu juga dilakukan. Dan alhamdulillah juga kita terbantu Mahkamah Konstitusi melakukan pendidikan dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu. Nah, salah satunya KPU Sumbar
dengan KPU-KPU yang lain pada waktu itu dilakukan BIMTEK ataupun diklat di pusat Mahkamah Konstitusi, Pusat Mahkamah Konstitusi di Cisarua, itu kita ikuti dan itu pun juga dilakukan prakteknya seperti yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada waktu itu. Dengan banyaknya pelatihan-pelatihan maupun BIMTEK itu memudahkan termohon ya Pak ya, dalam hal ini KPU Kabupaten Kota dalam menangani sengketa yang mereka hadapi ya Pak ya. Ya. Jadi begini, kita kan ini tidak semuanya sarjana hukum, ya, Bu Metrina ya, Bu Kiking ya. Jadi Sobat JDH ini Bu Hos ini panggilannya Bu Kiking. Jadi latar belakang kita yang bermacam-macam dan pengalaman kita yang bermacam-macam. Misalnya saya mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, pernah juga di Panwaslu di Tanah Datar 2015. Tidak sarjana hukum, tapi akibat pengalaman itu, akibat ditempa, terus juga mendapatkan BIMTEK, mendapatkan pengalaman beracara di pengadilan negeri misalnya berkaitan dengan pelanggaran pemilu, terus juga di Mahkamah Konstitusi mulai dari dari pemilihan 2015 pemilihan kepala daerah pada waktu itu dan 2019 sampai sekarang. Nah, teman-teman di kabupaten kota juga seperti itu. Tidak semuanya berbackground sarjana hukum. Tapi saya yakin dan percaya mereka bisa dilatih. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika mereka bisa dilatih, walaupun dibantu oleh kuasa hukum, ya, persoalan bagaimana menyusun jawaban, terus juga bagaimana melihat konstruksi jawaban dan daftar alat bukti yang disusun atau yang dibantu oleh kuasa hukum juga dilakukan pendampingannya oleh beliau-beliau ini, kabupaten kota ini kepada KPU RI melakukan pendampingan hal itu cocok atau tidak gitu, sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan KPU supaya nanti mereka menang di Mahkamah Konstitusi. Targetnya ketika ada sengketa ya KPU-nya dalam posisi menang lah. Kalaupun seandainya posisinya kalah ya kita eksekusi apa perintah dari Mahkamah Konstitusi. Seperti itu Bu Kiking. Iya. Baik Pak. Kemudian mungkin teman pemilih dan juga Sobat JDH pengen tahu bagaimana alur sebenarnya penyelesaian sengketa itu sendiri Pak, dari tiba-tiba adanya permohonan dari pemohon gitu sampai datangnya putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Iya, secara sederhana tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sengketa hasil untuk pemilu maupun pemilihan kepala daerah itu punya karakteristik, salah satunya adalah terbatas oleh waktu. Ya, ada batasan waktu di situ. Misalnya yang pertama itu dilakukan ketika KPU mengumumkan ya penghitungan hasil melalui surat keputusannya. Maka pemohon dalam hal ini peserta pemilu, apakah itu misalnya presiden dan wakil presiden, terus juga apakah misalnya calon DPD, apakah misalnya calon DPR RI atau calon legislatif lah, termasuk dalam hal konteks pemilihan kepala daerah yaitu calon gubernur atau wakil gubernur, calon bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wali kota itu memiliki waktu cuma 3 hari kerja. Dan untuk pileknya 3 kali 24 jam setelah KPU mengumumkan penetapan hasil. Nah, alurnya adalah ketika mereka mendaftarkan permohonannya ke MK, yaitu MK menerima. Diterima dulu ini permohonannya. Terus setelah itu ada penilaian apakah ini lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap dikembalikan lagi dan diberikan waktu untuk melengkapi. Ada juga jangka waktunya. Nah, kalau sudah lengkap, itu nanti baru dilakukan register. Terbitlah nanti namanya EBRPK, Sistem Elektronik dari Register Perkara Mahkamah di Konstitusi. Nah setelah itu baru menunggu pemohon ataupun termohon KPU dan terkait juga ya pihak terkait ini adalah peserta pemilihan atau pemilu yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara ya. Nah ini juga dilakukan juga penyampaian oleh MK apakah nanti menyampaikan keterangan terkait ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. Nah baru nanti setelah itu dilakukan sidang pendahuluan. Nah sidang pendahuluan ini terdiri dari pembacaan permohonan, terus juga pembacaan jawaban oleh pihak termohon yaitu KPU dan juga dilakukan itu penyampaian keterangan dari pihak terkait. Nah kalau seandainya proses ini selesai, maka nanti hakim akan melaksanakan lagi yang namanya penilaian atau nanti memberikan putusan bahwasanya ini gugur atau diterima atau lanjut gitu. Nah setelah itu kalau gugur atau dismisal ya sudah berarti tidak lanjut. Kalau seandainya lanjut ke pembuktian maka akan dipanggil lagi baik itu pemohon, termohon maupun pihak terkaitnya untuk sidang pembuktian. Nah di sini yang sangat dibutuhkan bagi jajaran KPU untuk menyiapkan bagaimana menjawab ya apa yang didalilkan oleh pemohon, bagaimana menjawab apa yang pertanyaan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Argumentasi hukum itu memang harus dipersiapkan dengan baik oleh
berdasarkan pokok perkara yang dimasukkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Baru setelah itu Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi akan melakukan rapat permusyawaratan hakim dan dibacakanlah putusan. Setelah pembacaan putusan, maka itu wajib atau dihormati oleh para pihak. Ya, para pihak ini tadi ada 3, ya. Dihormati, ya kalau seandainya putusannya tadi seperti disampaikan, ya PSU laksanakan PSU. Kalau seandainya misalnya putusannya ditolak atau tidak menerima permohonan pemohon, ya pemohon juga harus legowo. Ya, tidak boleh juga dipaksakan harus misalnya anarkis di Mahkamah Konstitusi, tidak bisa juga, atau di daerahnya anarkis tidak bisa juga, karena itu adalah jalan terakhir yang dijamin oleh undang-undang. Begitu Bu Kiking. Baik Pak. Ya, melihat dari saya bisa minum dulu iya ya. boleh Pak, silakan minum Pak. Ini kopinya kopi pintar pemilu. Iya, mudah-mudahan kita jadi pintar ya Pak abis minum kopi ini. Iya, insya Allah lah. Ini kan setiap ada pemilu selalu ada sengketa. Tidak setiap dari pemilu ya semenjak adanya reformasi, kemudian undang-undang kita beberapa kali diamandemen, kemudian pemilu dipilih secara langsung, itu setiap ada pemilu selalu ada sengketa. Nah, menurut Bapak ini bagaimana KPU memandang setiap sengketa yang ada ini sebagai bagian dari proses berdemokrasi? Iya, ini sering kita mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bagaimana sengketa pemilu ataupun pemilihan kepala daerah ini dalam sistem demokrasi, ya fungsinya sebagai apa? Tadi sudah kita sampaikan di awal-awal tadi. Ini adalah bagian dari dinamika demokrasi, ya. Cenderung saya melihat, karena saya juga pelaku dari 2015, sebelumnya juga aktif di pemantauan pemilu ya, itu seluruh pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah itu tidak ada yang tidak memiliki dinamika Bu Hos, ya Bu Kiking. Tidak ada, kalau misalnya tidak ada dinamikanya mungkin pemilu kita mungkin adem-adem aja. Mungkin tidak perlu lagi misalnya pengawas atau misalnya penegak hukum. Bukan demokrasi lagi namanya ya, Pak ya. Bukan demokrasi. Artinya bisa saja demokrasinya tapi sudah terlalu maju. Tapi saya lihat ya, saya melihat sendiri itu dinamikanya banyak di situ terjadi pelanggaran. Terus juga yang patuh juga ada misalnya. Kenapa kita sampaikan? Ya kalau seandainya kita menyatakan tidak ideal atau ya lihat saja datanya ada. Di Bawaslu misalnya ada datanya berapa pelanggaran pidananya, berapa pelanggaran netralitas ASN-nya, berapa pelanggaran etiknya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri, yang diberhentikan ada juga kan. Nah itu adalah bagian dinamika. Nah berkaitan dengan sengketa hasil pemilu maupun pemilihan pada daerah ini, ya dinamikanya seperti itu gitu. Pasti ada yang pihak yang merasa tidak puas atau berkeberatan dengan hasil keputusan penetapan hasil oleh KPU seluruh tingkatan, mulai dari pusat sampai provinsi dan kabupaten kota. Terus yang kedua, itu dinamikanya ya. Terus yang kedua, sengketa hasil baik itu pemilihan umum maupun pemilihan pada daerah ini adalah yang seperti yang saya sampaikan tadi, jalur hukum yang formal yang bisa ditempuh oleh pemohon, ya. Di luar jalur ini tidak ada. Coba Bu Hos bayangkan atau Bu Kiking bayangkan, ada yang tidak puas diselesaikan dengan huru-hara, anarkis atau membakar kantor KPU, membuat keributan misalnya di daerahnya. Itu bayangkan kalau seandainya ketidakpuasan itu tidak ada salurannya. Ini saluran yang dijamin oleh undang-undang seperti yang sampaikan tadi. Salah satu karakteristik dari sengketa hasil pemilu dan pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan berdasarkan konstitusional, berdasarkan undang-undang dasar dan undang-undang. Lebih dari itu tidak ada lagi. Kalau seandainya setelah putusan MK keluar masih ribut juga, ini persoalannya itu yang salah pesertanya. Artinya sudah melakukan ya bisa saja tindakan-tindakan yang juga melanggar hukum misalnya. Nah ini adalah satu-satunya jalur hukum yang formal yang wajib dihormati yang bisa ditempuh oleh peserta pemilu maupun pemilihan. Terus selanjutnya, ya apa kaitannya dengan sistem demokrasi sengketa pemilu dan pemilihan ini? Ini semacam semacam langkah ataupun misalnya bagaimana seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada ini memiliki semacam pendewasaan di dalam proses berdemokrasi ya. Artinya apa? Artinya ada hal-hal yang wajib mereka
patuhi gitu kan berdasarkan ketentuan, berdasarkan ada aturan mainnya, ada undang-undangnya, ada peraturan KPU-nya yang wajib dihormati. Sehingganya nanti kecenderungan pelanggaran atau electoral fraud ya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang menimbulkan sengketa pemilu dan pemilihan itu pelakunya macam-macam. Tidak hanya di tingkatan masyarakat, ya termasuk juga peserta pemilihan atau pemilunya juga melakukan pelanggaran. Buktinya ada yang dipidana, ya. Penyelenggaranya juga ada yang diberhentikan oleh DKPP. Nah, ini yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen yang betul-betul yang ikut di dalam seluruh tahapan pemilu, termasuk masyarakatnya juga saya lihat. Ada juga, ya. Misalnya dalam pemilihan pada daerah ini, baik yang memberi ataupun menerima misalnya amplop untuk mempengaruhi hasil pemilihan itu ya. Nah, itu juga ada sanksi pidananya. Nah, ini harus dihindari. Kalau tidak moralnya nanti sengketa pemilu ataupun pemilihan. Gitu, Bu Kiking. Iya. Jadi apa nih Pak yang kira-kira menjadi pelajaran berharga bagi KPU, khususnya KPU Sumbar dalam hal menghadapi adanya perbedaan hasil, misalnya perkara penanganan permohonan yang menyatakan adanya perbedaan hasil ini? Ya, kalau bagi KPU Sumatera Barat itu adalah hal yang lumrah dan bahkan sudah dipetakan sebelumnya. Ya, kalau tidak dipetakan itu percuma juga kita nanti di KPU tidak bisa memetakan itu. Artinya apa? Dari tren-tren pemilu ataupun pemilihan pada daerah sebelum-sebelumnya itu bisa kita petakan gitu. Bisa kita lihat daerah-daerah mana yang berpotensi untuk itu. Termasuk juga dari statistik angka-angka perkara misalnya di pemilu maupun pilkada sebelumnya. Itu salah satu hal yang lumrah menurut kita untuk menyikapinya. Terus yang kedua, yang paling penting ya secara kontinu tadi berkelanjutan tadi, KPU memiliki roadmap. Misalnya di KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki roadmap bagaimana baik itu mitigasi mulai dari perencanaan tadi ya supaya terhadap perselisihan hasil ini, terus juga menyusun daftar inventarisir masalah tadi berdasarkan karakteristik daerahnya, berdasarkan kejadian-kejadian ataupun seluruh tahapan yang terjadi itu kita lakukan pemetaannya ya. Nah, itu bisa kita lihat, itu untuk pemetaannya ataupun tadi daftar inventarisme, termasuk juga dalam yang paling penting itu penguatan kualitas sumber daya manusia yang ada di KPU Provinsi Sumatera Barat, termasuk di tingkat kabupaten kota juga harus disiapkan dalam hal pendampingan tadi. Ini harus kontinu atau berkelanjutan dilakukan. Kalau tidak dilakukan hal seperti ini, ya saya yakin ini personil kita tidak siap, SDM kita tidak siap. Nah, ya, karena nanti yang akan menyelesaikan adalah teman-teman ini gitu kan, gitu. Nah, yang terakhir itu evaluasinya. Kita melakukan evaluasi kemarin terhadap rangkaian sengketa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah untuk bagaimana kita menyusun yang di awal tadi, mulai dari mitigasi, termasuk perencanaannya, terus juga daftar inventaris masalahnya sampai nanti ke BIMTEK atau pembuatan dan penyelesaiannya itu sudah kita lakukan. Itu kita menyikapinya seperti itu. Nah, tadi kan Bapak juga menyebutkan pelaku-pelaku yang membuat adanya keributan atau kekacauan dalam pemilu ini, salah satunya juga penyelenggara pemilu. Nah, memang dari laporan-laporan ataupun putusan yang dikeluarkan oleh DKPP, kita juga melihat ada kebanyakan itu dari penyelenggara badan ad hoc ya Pak ya. Yeah. Nah, bagaimana KPU Sumbar dalam hal ini yang Bapak sebagai komandannya ini dalam hal divisi hukum dan pengawasan untuk menjamin integritas penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc ini Pak, di mana mereka tentu merupakan memiliki posisi yang sangat krusial dalam hal menjamin kualitas hasil pemungutan suara gitu ya Pak, di tingkat baik di TPS, PPS maupun PPK. Ya, kalau bicara komandan secara kolektif budaya kepemimpinan di KPU ini ya, khususnya untuk tingkatan komisioner itu kan kolektif ya, dibantu juga oleh sekretariat. Artinya kita bertanggung jawab semua. Kebetulan saya ditugasi oleh oleh rapat pleno ya untuk mengurusi hal ini ya, dan kita juga sudah punya sistem ya, mulai dari aturannya sampai dengan petunjuk teknisnya dan implementasinya di lapangan. Nah, kaitannya misalnya tadi yang seperti Bu Kiking sampaikan terhadap penyelenggara pemilu khususnya ad hoc yang sering melakukan pelanggaran, ya itu memang berdasarkan misal kalau di Sumatera Barat saya kira minim lah, karena bisa dilihat angka statistiknya berapa yang
misalnya berhenti atau misalnya dihentikan di tengah jalan. Rata-rata yang berhenti itu misalnya ada pekerjaan lain atau misalnya memang ada bukti kuat bahwasanya sudah mendukung salah satu peserta pemilu atau pemilihan, misalnya bukti foto atau yang lain-lainnya, itu memang diberhentikan. Tapi dibandingkan ya daerah lain misalnya Sumatera Barat masih bisa kita jaga netralitasnya. Kenapa? Karena memang kita sendiri selain aspek regulasi yang kita tekankan kepada teman-teman di jajaran ad hoc PPK, Panwas, PPK dan PPS itu sampai ke KPPS itu, apakah itu PKPU tentang tata kerjanya, terus juga juknis tentang penanganan pelanggaran etik ad hocnya, kita selalu tekankan dalam BIMTEK bahwasanya integritas ataupun netralitas teman-teman ad hoc ini adalah harga mati, itu adalah harga yang tidak bisa ditawar-tawar oleh mereka dalam hal melaksanakan tahapan. Nah, sementara PPK dan PPS maupun KPPS ini adalah frontlinernya ini ibarat perang ini di garis depan ini. Iya, Bu Kiking ya. Mereka ini di garis depan yang berhadapan langsung dengan baik itu pemilihnya, baik itu peserta pemilihannya, apakah itu pelaksana kampanyenya. Ya itu akan mereka hadapi. Sama seperti kita yang rasakan kemarin waktu di tingkat kabupaten itu kita melihat dan merasakan langsung. Nah, ini penguatan terhadap aspek bagaimana mereka menjaga integritas dan netralitas dalam melaksanakan tahapan itu yang selalu kita tekankan. Kita sampaikan ke jajaran kabupaten kota, KPU kabupaten kota itu untuk memonitor, mensupervisi maupun membina ataupun menindak kalau seandainya ada yang tidak sesuai dengan aturan ataupun ketentuan yang sudah digariskan oleh pimpinan kita di KPU RI. Nah, itu yang untuk Bu Kiking tanyakan tadi tanggapan kita. Jadi KPU kota-kota tidak berlepas diri ya Pak ya terhadap terhadap kinerja. Ya karena kita kan sudah ada ini PKPU-nya, hierarkisnya. Dan tupoksi apakah itu level provinsi atau kabupaten kotanya itu sudah mereka punyai. Tinggal implementasinya, tinggal bagaimana mereka misalnya ragu, kita ditanya ke kita. Terus misalnya dalam hal pendampingan dibutuhkan ya kita turun gitu. Termasuk juga mereka nanti ketika berhadapan dengan PPS-nya misalnya PPK-nya tidak mampu ya kabupaten kotanya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Hierarkisnya seperti itu. Harus mampu ya Pak ya? Harus, karena memang itu adalah pertanyaan awal, bersedia enggak menjadi penyelenggara gitu. Dan jawabannya pasti semuanya bersedia. Orang yang dipilih itu pasti jawabannya bersedia semua kan begitu. Harus kuat mental ya Pak ya. Iya, tidak mental. Baiklah Pak, tadi kita juga udah mendengarkan banyak hal tentang dari apa itu sengketa, bagaimana alurnya, bagaimana KPU Sumbar menangani sengketa yang ada dan dialami pada tahun 2024 yang lalu, sampai bagaimana KPU Sumbar dan jajarannya menjaga integritas dan profesionalitas mereka dalam melaksanakan pemilu maupun pemilihan tahun 2024 yang lalu. Mungkin masih banyak hal yang semestinya bisa kita kupas hari ini, namun karena keterbatasan waktu juga, teman pemilih dan Sobat JDH, sekian podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa pada podcast Pintar Pemilu berikutnya. Saya selaku host dan juga narasumber pamit undur diri. Jangan lupa subscribe YouTube KPU Sumbar dan juga JDH KPU Sumbar. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.